Bismillahirrahmanirrahim. Wal madmadatu wal istinsyaq. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alahuma fi wudu'ihi kama fi hadits Abdullah bin Zaid as-Sabiq wa ghairihi wa yahsulani bi isalil ma'i ila dakhilil fam wal anfi wal azharu anna faslahuma afdalu min jam'ihima wa sayati thumma al asahhu 'ala al fasli yatamadmadatu bi gharfatin salasan thumma yastanshiqu bi ukhra salasan wa muqabiluhu yaf'aluhuma bi sitti gharafat wa tartibu bainahuma syartun kama afadahu sama wa yubalighu fihima ghairu shaim li hadithi Laqit bin Sabrah asbighil wudu wa khallil bainal asabi'. Tapi yang kok asbigh? Asbigh juga berartinya asbighil wudu wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinsya illa an takuna sha'iman. Sahahahu Tirmidzi wa ghairuhu wa fi riwayatin lidulabi fi jam'ihi li hadits Tsauri in tawadda'ta fa abligh fil madmadati wal istinsya ma lam takun sha'ima wa isnaduha sahih kama qalahu Ibnul Qattan. Wal mubalaghatu fil madmadati ayyablagha bil ma'i aqsal humki wa wajhail asnan wal lisati wa fil istinsyaqi ayas'adal ma'a bin nafsi ilal khayshum. Amma sa'imu fatukrahu lahul mubalaghah fihima dzakarahu fi syarhil muhadzab. Dan sunah-sunah wudu lam sunanuhu likuna gitu. Dan sunah-sunah wudu lam berkumur dan istinsyak, menghirup air, menghirup air, ngumpul ngonglinyo. Kenapa kumur dan istinsyak dan menghirup air keduanya disunahkan? Karena sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengerjakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan keduanya, kumur dan istinsya pada wudunya Nabi. Jadi yang kenyan alasan kenapa kumur dan istinsya itu disunahkan, karena walaupun tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi dalam prakteknya Nabi mengerjakan keduanya ini, kumur dan istinsya. Cuman bedanya, kalau dalam Al-Quran 4 anggota wudhu itu, yaitu basuh muka, tangan, usap kepala dan basuh kaki, itu keempatnya itu dengan syirat perintah, dengan kalimat perintah. Sedangkan kumur dan istinsyak itu Nabi Nabi mempraktekkan wudu, kan? Tidak ada kalimat perintah di situ.
Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua-duanya ini adalah sebahagian daripada sunnah wudu. Kan? Karena boleh Nabi, berarti dalilji adalah ikut kepada Nabi. Kan? Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Zaid yang sebelumnya ia hadis, yang lalu ia hadis. Mana hadis Abdullah bin Zaid? Nah, hadis diliku. Hadis nan jauh di mata ya. Hadis puan Pak hadis Abdullah bin Zaid nan jauh di mata. Nah, kok ada membasuh dua tapak tangan. Jadi jan hadis Syekhain dari Abdullah bin Zaid, sungguhnya beliau itu mendeskripsikan, menjelaskan tata cara wudu Nabi, wudu Rasulullah. Di mana pertama beliau menuangkan air ke tangan, kemudian masukkan tangan, keluarkan, lalu famadamada, berkumur-kumur ia dan istinsyak ia daripada satu telapak tangan. Jadi Abdullah bin Zaid beliau menjelaskan tata cara wudhu Nabi, di mana tata caranya itu pertama-tama tuangkan air ke tangan, kan, basuh tangan, lalu dicelupkan, tapi tidak diputar karena ini wudhu bukan Oreo. Dicelupkan, kemudian ambil air satu genggam, lalu kumur-kumur dan istinsyak. Jadi nyangkanya dari wa ghairihi, dan selainnya hadis Abdullah bin Zaid. Selain hadis Abdullah bin Zaid ya, antara lain berarti hadis Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah yang menjelaskan tata cara wudu Nabi. Wa yasulani, bagaimana kumur-kumur dan istinsyak? Apakah kumur-kumur itu harus diputar-putar air di dalam mulut, kan, seperti biasanya orang kumur-kumur, atau mungkin tidak harus diputar-putar air dalam mulut, kan? Pokoknya air sudah masuk dalam mulut, maka itu sudah dianggap kumur-kumur. Atau harus namanya kumur-kumur wayasulani, dan tercapai oleh keduanya kumur-kumur dan istinsyak tercapai dengan memasukkan air, menyampaikan air. Menyampaikan air artinya memasukkan, berarti dengan menyampaikan air ke dalam mulut dan hidung. Maka dengan masuk air ke dalam mulut dan hidung, tidak perlu diputar-putar air di dalam mulut, dan tidak wajib airnya itu dikeluarkan, ya. Pokoknya sudah masuk, tidak keluar lagi, tidak apa-apa. Yang penting jangan sedang puasa, kan? Yang penting air sudah masuk ke dalam mulut. Apakah kemudian air itu diteruskan sampai ke dalam perut, tidak keluar lagi, kan? Ataukah air itu dimasukkan ke dalam perut, kemudian dimasukkan ke dalam mulut, kemudian dikeluarkan lagi, kan? Jadi itu bukan persyaratan untuk tercapai pokok sunnah daripada berkumur-kumur. Yang penting air sudah masuk ke dalam mulut. Begitu juga pada istinsyak, sudah sampai air ke dalam hidung. Ke dalam hidung artinya kepada batin daripada hidung, bukan
yang zahir, bukan yang nampak daripada hidung. Yang penting dia sudah melewati batas zahir, berarti itu kan sudah dakhil anfi, itu sudah dalam hidung kan? Maka sudah tercapai kesunahan daripada berkumur-kumur dan istinsyak kan? Begitu itu. Pernah tanya Wainan? Tidak tanya bagimu. Wal afdalu anafas lahuma afdal. Wal azharu, bermula pendapat azhar itu sesungguhnya. Bermula memisahkan keduanya, kumur-kumur dan istinsyak, itu lebih afdal. Ia memisahkan keduanya, kumur-kumur dan istinsyak. Jadi kalau secara asal pokok daripada sunnah kumur-kumur dan istinsyak itu tercapai dengan menyampaikan air ke dalam mulut dan ke dalam hidung. Adapun tata cara yang afdal menurut pendapat azhar adalah memisah kumur-kumur dan istinsyak. Kiban memisah artinya jangan dengan satu genggam itu dia gabung kumur-kumur dan istinsyak. Jadi kibancit harus dengan dengan genggaman yang lain, dengan genggaman air, satu genggam air yang berbeda. Jadi memisah itu lebih afdal min jam'ihim, daripada menggabungkan keduanya, kumur-kumur dan istinsyak. Bagaimana cara gabung? Sayati akan datang. Iya jama', iya gabung keduanya, kumur-kumur dan istinsyak. Bagaimana cara gabung? Itu penjelasan detailnya akan datang. Dan adapun fasal memisah memisah yang payah untuk dipahami cara memisah. Memisah berarti tentu dengan urfah yang berbeda kan? Dengan tu bahasa Aceh tumok, dengan tumok yang berbeda. Tumok leh pegang pedenggu tumok dengan tumok yang berbeda, ataupun dengan genggaman yang berbeda, genggaman tangan yang berbeda. Jadi pisah itu lebih utama daripada gabung. Gabung kiban surah gabung nyantu. Tata cara pisah kiban tumal asahu al fasli. Kemudian bermula yang asah berdasarkan memisah. Jadi yang asah menurut pendapat azhar tadi. Asah menurut azhar bahwa memisahnya lebih utama daripada menggabung. Itu kumur-kumur ia seorang dengan satu hurfah, dengan satu tumok, dengan satu ciduk. Kalau di belakang satu hurfah, satu tumoan, satu ciduknya, Nabi sesuai penjelasan dari Abdullah bin Zaid itu dengan satu tapak tangan, dengan satu gang. Karena uceh lagi nyium mentam kafin wahidati kan. Kumur-kumur ia seorang dengan satu ciduk, satu tumok. Tumok kan? Salasan 3 kali. Adi menyo sabuh menyo lego kumur-kumur hantik ta. 1 2 3 mun sabuh menyo. Mah. Enggak hantik man. Berkumur-kumur ia dengan satu ciduk, satu tumok 3 kali. Kemudian yastanshiku bi ukhra, kemudian menghirup ia seorang, istinsyak ia seorang dengan hurfah yang lain 3 kali. Jadi memisah antara kumur-kumur dan istinsyak artinya
satu ghurfah itu untuk kumur-kumur 3 kali, kemudian satu ghurfah lagi kumur-kumur istinsyak 3 kali, istinsyak 3 kali. Jadi akhirnya cara pisah. Jadi pisahnya itu, memisahnya itu dengan ghurfah masing-masing, dengan ghurfah tersendiri untuk kumur-kumur dan istinsyak. Begitu itu. Wa muqabiluhu, bermula muqabilnya asah tentang berdasarkan fasal, berdasarkan memisah. Bermula muqabilnya lawannya asah itu memisah ia seorang. Yafsalu ku yaf'alu. Yaf'alu. Mengerjakan tapi batang yang yafsalu. Yaf'alu juga sih kenaan cik surah. Mengerjakan ia seorang akan keduanya, berkumur dan istinsyak. Dengan 6 ghurfah, dengan 6 ciduk, dengan 6 tumuk. Hai kakim loh. Jadi dengan 6 ghurfah berarti persatuannya itu dengan 1 ghurfah, sehingga 3 kali kumur-kumur berarti 3 tumuk, kan? Sudah kumur-kumur baru dia istinsyak. Jadi dengan 6 ghurfahnya kiban, dengan 6 ghurfah ini bisa selang-seling kumur-kumur dengan istinsyak, kan? Wa tartib bainahuma syartun, dan bermula tertib antara keduanya, kumur-kumur dan istinsyak itu syarat. Jadi memisah keduanya dengan 6 ghurfah ini artinya tidak boleh selang-seling, ya, kumur istinsyak, kumur istinsyak, kumur istinsyak, kan? Tapi kumur istinsyak, istinsyak tidak boleh dia kerjakan selang-seling, harus tertib. Kama afadahu tamma, sebagaimana yang telah menjelaskan ia Imam Nawawi akan kiamat Pak dijelaskan di sini, yaitu tentang tertib, kan? Jadi tertib walaupun itu menyangkut dengan rukun, itu menyangkut dengan rukun pada tertib di belakang. Tapi ini kan sunnah, berarti kan bisa dikias juga kepada rukun di belakang. Kalau rukun itu diwajibkan tertib, kan? Maka sunnah-sunnahnya disyaratkan diwajibkan tertib. Kan? Kenapa bisa dikias? Karena ini kan sama-sama wudu, kan? Cuman beda status saja. Yang di belakang itu rukun, yang di sini adalah sunnah. Begitu itu. Pernah ada mana? Tiada tanya bagimu. Wa yubalighu fihi ma ghairu sa'im, dan bersangatan, bersungguh-sungguh pada keduanya, kumur-kumur dan istinsyak oleh bersangatan oleh selain orang puasa. Jadi selain orang puasa dia mubalaghah mengerjakan kumur-kumur dan istinsyak itu dengan mubalaghah, dengan bersangatan. Kiban surah. Kenapa mubalaghah pada kumur-kumur dan istinsyak tapi bagi selain orang puasa? Li hadis Laqit bin Sabrah, karena hadis Laqit bin Sabrah hadis asbighil wudu, sempurnakan olehmu akan wudu. Kiban sempurnakan olehmu akan wudu, kerjakanlah 3 kali. Kerjakan 3 kali. Wa khalil bainal asabi', dan selang-selangilah olehmu antara jari-jari.
Bagaimana cara menyelang-nyelangi? Yaitu lagi yang dilikut lah. Menyelang-nyelangi jari tangan kanan adalah dengan meletakkan batin daripada tapak tangan kiri di atas punggung daripada tapak tangan kanan, dan dimasukkan dulu. Habis itu dibalas. Wabaligh fil istinsyak, dan bersangatanlah olehmu. Bapa bersangatan pada istinsyak. Illa antakuna saiman, kecuali jangan bersangatan bahwa ada bermula engkau itu orang yang puasa. Kan? Tapi dalil untuk mubalaghah pada istinsyak bagi selain orang puasa. Kalau mubalaghah pada kumur-kumur gimana? Bersangatan pada kumur-kumur. Wa fi riwayatin lid-Daulabi sahahahu Tirmidzi wa ghairu, mensahihkan ia hadis. Hadis Laqit bin Sabrah. Mensahihkan ia hadis oleh Tirmidzi dan selainnya Tirmidzi. Itu baru ada dalil tentang istinsyak, dalil tentang mata-mata bersangatan pada berkumur-kumur, Pak. Dan sabit dalam sebuah riwayat bagi Daulabi. Di mana riwayat ini dalam jamaknya, dalam kumpulannya Daulabi, dalam koleksinya Daulabi. Koleksi bagi hadis As-Sawri. Hadis As-Sawri. Jadi berarti beliau ini penggemar As-Sawri, sehingga beliau punya kitab hadis namanya Koleksi Hadis Riwayat As-Sawri. Di mana riwayat dalam koleksinya Daulabi bagi hadis As-Sawri, kibar riwayat in tawadda'ta fa'abligh fil madamadati, jika berwudu oleh engkau niscaya bersangatanlah oleh engkau pada berkumur-kumur dan istinsyak. Bersangatanlah oleh engkau artinya kerjakan kumur-kumur dan istinsyak dengan bersangat. Kerjakan dengan bersangatan kumur-kumur dan istinsyak. Malam takun shaima, selama tidak adalah bermula engkau itu shaima. Siapa shaima? Penyanyi dangdut. Selama tidak adalah bermula engkau itu orang yang puasa. Jadinya konsareh berarti ya. Ini transparan, eksplisit, terang-terangan menjelaskan bahwa berkumur-kumur, bersangatan pada berkumur-kumur dan istinsyak itu disunahkan bagi selain orang puasa. Bagi orang berpuasa gimana? Yang makruh berarti ya. Kenapa makruh? Karena itu rentan, rawan membatalkan wudu. Kalau dia bersungguh-sungguh, dia bersangatan, dia berkumur-kumur dan istinsyak dengan bersangatan. Bersangatan berlebih-lebihan. Jadi berlebih-lebihannya gimana? Ada berlebih-lebihan yang dianjurkan. Contoh seperti pada kumur-kumur dan istinsyak bagi selain orang puasa. Ada yang tidak dianjurkan. Bagi siapa? Bagi orang yang puasa. Wa isnaduha sahihun, bermula sanadnya riwayat. Sanadnya riwayat Bunoa, riwayat bagi Daulabiyah. Itu sahih ya sanad. Jadi sanadnya sahih. Sebagaimana yang mengatakan iyama oleh Ibnul Qattan. Kiban surah mubalaghah bersangatannya kiban bersangatan. Bermula mubalaghah bersangatan pada berkumur-kumur. Dan
Bermula bersangatan pada berkumur-kumur itu ayat belaka bil ma'i, bahwa ia belaka menyampaikan ia seorang akan air, menyampaikan ia seorang dengan air, akan pu ia sampaikan air, menyampaikan ia akan aksal hungki, ia sampaikan air akan sejauh-jauh hungki, langit-langit mulut. Ia sampaikan air ke langit-langit mulut terjauh. Nah, artinya tidak sampai ke kerongkongan, ke langit-langit mulut terjauh. Nah, wa wajhail asnan wal lisat, dan dua sisi daripada gigi-gigi dan gusi-gusi. Dua sisi artinya sisi dalam dan sisi luar daripada keseluruhan gigi, dan sisi luar dan sisi dalam juga daripada gusi. Jadi itu mubalaghah kan? Jadi dia masukkan air ke dalam mulut, kemudian itu untuk menyampaikan air kepada keseluruhan sisi daripada gigi dan gusi. Itu caranya itu harus dengan memutar-mutar air di mulut. Berarti kalau cuman masuk kemudian tidak dia putar air dalam mulut, itu tidak akan merata mencapai keseluruhan sisi dari gigi dan gusi. Jadi caranya dimasukkan kan. Kalau pokok sunnah itu tercapai dengan memasukkan saja. Tapi kalau mubalaghah hiban pertama sampai ke ujung terjauh daripada langit-langit mulut, dikumur-kumur, diputar-putar. Kan? Habis itu cari muka orang. Jadinya raja ngoi berkat. Keberkatan berkah. Jadi ini disunahkan hanya bagi selain orang puasa. Tapi kalau bagi orang puasa itu tidak disunahkan. Kalau dia kerjakan seperti itu juga, kemudian tertelan airnya batu wudu kan. Batu wudu. Misalnya sabqul ma ilal jauf, terlanjur air dia kerjakan itu, dia berkumur-kumur dengan bersengatan, lalu sabqul ma, terlanjur air masuk dalam tenggorokan, kerongkongan, nyampu haba batu wudu lah. Karena dia tidak dianjurkan berkumur dengan bersangatan, dia kerjakan juga. Maka makanya dimakruhkan, kecuali kalau dia nisyan, kalau dia lupa bahwa sedang puasa, dia kerjakan mubalaghah lalu tertelan airnya gimana? Itu tidak batal wudu karena itu uzur. Itu adalah alasan syar'i, dan itu adalah uzur syar'i. Tapi kalau dia dengan sengaja berwudu dengan bersangatan, lalu sabqul ma, terlanjur tamung nyampu apa batal puasa lah, karena masuknya air itu dengan perbuatan yang tidak dianjurkan. Enggak. Jadi kalau lagi puasa bagaimana? Biasa saja. Sebaiknya kalau puasa berkumurnya itu jangan begini. Begini loh. Buang. Jangan diputar-putar lagi dalam mulut. Wa fil istinsyaqi ayas'adal ma'a bin nafsi. Dan bermula bersangatan pada menghirup, pada istinsyak, menghirup air, itu bahwa menaikkan ia seorang akan air. Dengan apa ia naikkan? Bin nafas. Itu fathah fa, nafas. Kalau sukun fa, nafsun, jiwa. Jadi kalau baca bin nafsi, naikkan air dengan jiwa. Kiban gue ingin jiwa. Kalau kita ici demah aja. Jadi main tai chi demah aja menjiwa. Jadi coy tarik kenapa? Ambil air. Kalau ngono air. Ambil air, tarik dengan nafas.
nyan mantau musyahaya-syahaya. Nyan deh ju musyahaya-syahaya ju pikiran. Kan? Begitu itu. Menaikkan ia seorang akan air dengan nafas kepada khaisyum, kepada pangkal batang hidung. Kan? Pangkal batang hidung. Pak pangkal batang hidung. La ilaha illallah. Sekarang maya awaknya go. Kalau menoleh pangkal batang hidung, nyokum pangkal batang hidung. Kan? Jadi ambil air satu kurvangan, kan? Kemudian naikkan dengan nafas sampai ke sini. Harus dia sampai mencapai si. Jadi pertama kali memang pedih, kan? Selanjutnya sudah terbiasa. Malah itu segar kalau lakukan. Naton pupuk lagi nya. Biasa aja lagi nya. Nyang untuk pokok sunnah sudah dapat. Pokok sunnah semua sudah dapat. Cuman yang afdal, yang lebih utama adalah mubalaghah. Kipa mubalaghah bi istinsyaq. Beres. Naik dia sampai ke sini. Tapi ini hanya dianjurkan, hanya direkomendasikan, disunahkan bagi selain orang puasa. Bagi orang puasa itu tidak direkom oleh syarak, tidak disunahkan oleh syarak. Kalau dia kerjakan juga, kemudian dengan dia hirup itu, kan, dia masuk, kemudian itu ada sambungan itu, dia akan masuk ke tenggorokan, dari hidung itu dia akan ada salurannya sampai ke tenggorokan. Ada. Coba lihat, lu pernah kejadian tengah lunji kupian, watenya Abu Ismi ceramah. Jadi lu tengah lunji kupi, kok menyamul lucu. Tengah pidato mulut tengah aja kupi. Ya, itu bilor itu. Jadi masuk lewat mulut, keluar lagi lewat hidung. Jadi kan berarti ada saluran yang menyambung berarti. Jadi kalau dia istinsyak. Kalau dia istinsyak kemudian dia lagi puasa, kan? Lalu airnya masuk hingga melalui kerongkongan, maka batal puasa. Kan? Makanya ini tidak direkomendasikan bagi orang puasa. Rekomnya yang ke yundabu disunahkan, itu makna sunahan. Jadi sunahnya kok makna jikohnya. Sunah nya khitan. Jadi mesti sunahnya ada sunah artinya apa-apa yang berhubungan dengan Nabi, ya, apakah ucapan, perbuatan maupun takrir. Ada juga sunnah artinya kan, yang muradif sinonim dengan mandub, sinonim dengan mandub. Jadi direkomendasikan, dianjurkan. Begitu. Enggak? Anda memahaminya? Understand? Begitu itu. Amma saimu fatukrahu lahul mubalaghatu fihima. Adapun orang puasa itu makruh baginya, orang puasa akan pemakruh, akan bersangatan pada keduanya, berkumur dan istinsyak, menghirup dan menghirup. Jadi kalau berkumur bagi orang puasa yang sedang-sedang saja. Begitu juga istinsyak. Jangan tarik-tarik. Kalau istinsyak bagi orang puasa, jangan tarik-tarik dengan nafas. Nanti dia lewat nanti, ya, masuk nanti ke kerongkongan. Jadi gimana sih? Kalau lagi puasa ya biasa saja. Usul ma ilal amfi ataupun ilal fam. Pokoknya sudah sampai air ke dalam mulut dan ila dakhilil amfi, ke dalam hidung.
Jangan ditarik dengan nafas. Nyan makruh. Zakarahu fi syarhil muhadzab, menan disebut menyebutkan ia madkur. Pemadkur amma shaimu, adapun orang puasa ataupun madkurnya mandum-mandum juga. Mubalaghatu fil madmadati ayab balagha bil ma'i. Menyampaikan ia seorang hingga kepada penjelasan tentang makruh bagi orang puasa. Nyanyi madkur, menyebutkan ia madkur oleh menyebutkan oleh Imam Nawawi lam syarah muhadzab. Lam syarah muhadzab. Begitu. Understand? Any question? No? Am I make myself clear to you all? Yes? Huh? Something you don't understand? Huh? Kiban, amigo, understand amigo? Hah? Yang baju biru. Jangan sampai lewat. Hah? Nampu? Begitu. Pak dengku je susu. Hah? Yang kenyal lah. Lah enonya. Nyo kahi dengku dangan-dangan. Hah? Qultu berkata oleh gue gitu loh. Berkata oleh aku, Al-Azharu, bermula pendapat Azhar. Jadi agaknya hana sepandangan dengan Imam Rafi'i. Imam Rafi'i katakan ya Azhar, afdal memisah. Kan? Memisah itu afdal. Itu bak tarjih Imam Rafi'i. Ba Imam Nawawi giban al-Azharu tafdilul jama'i, bermula pendapat Azhar itu mengafdalkan, melebih utamakan, menggabungkan antara keduanya berkumur dan istinsya. Yang afdal adalah gabung artinya itu jangan dengan hurfah tersendiri, jangan dengan ciduk tersendiri. Gabung mentang. Jadi satu ciduk itu, satu hurfah itu untuk berkumur dan istinsyak. Menggabung keduanya itu kalau di total jadinya kan 6. Jadi 6 kali itu dengan satu nyangka hantip iya. Tidak cukup air di satu genggamanan. Menggabungkan antara keduanya dengan 3 hurafin, dengan 3 hurufah, dengan 3 tumo, lego tumo, menggabungkan madah dan istinsyak dengan 3 tumo. Yang berkumur-kumur ia seorang daripada tip-tip hurfahan, tip-tip 3 hurfahan. Berkumur-kumur ia seorang daripada tiap-tiap, kemudian istinsyak, yastansyik, kemudian menghirup ya seorang. Jadi tiap-tiap tadinya kan ada 3 hurfahan, per satu hurfah itu, ini kan ceritanya gabung per satu hurfah itu untuk kumur-kumur dan istinsyak. Jadi waktu ambil air dan masukkan ke mulut, kumur-kumur, kemudian masukkan ke hidung. Ambil satu lagi, kumur-kumur, baru masukkan ke hidung. Cuman kumur-kumur buang dulu, kan? Kumur-kumur buang, kemudian diistinsar, didenguskan. Jadi jangan cuma masuk saja, habis dia istinsar, mendenguskan. Enggak. Wallahu a'lam. Jadi yang Azhar yang kemudian melebih utamakan kumur-kumur, menggabungkan antara keduanya. Kenapa? Karena hadis Abdullah bin Zaid yang lalu ia hadis. Hadis Abdullah bin Zaid yang dilikonya, hadis Syekhain dari Abdullah bin Zaid annahu wasafa, sungguhnya ia Abdullah bin Zaid
itu menjelaskan tata cara wudhu Nabi. Di ujungnya beliau katakan, "Tsumma ada khalayadahu fastakhrajaha," kemudian memasukkan ia Abdullah bin Zaid akan tangannya, lalu mengeluarkan tangannya, lalu mada-mada wastan syakka. Jadi antara mada-mada dan istan syakkanya pakai huruf ataf wa. Beliau kumur-kumur dan istinsyak min kaffi wahidatin, dari tapak tangan yang satu. Jadi dari satu tapak tangan kan, itu untuk kumur-kumur dan istinsyak. Fa'ala dzalika salasan, Nabi kerjakan demikian kumur-kumur dan istinsyak dari satu tapak tangan tiga kali. Kan? Itu kan menjelaskan secara transparan bagaimana menggabungkan kumur-kumur dan istinsyak. Kan? Berarti per satu tumo nyan untuk kumur-kumur dan istinsyak. Kan? Sehingga ada tiga tumo. Lu hana mangat agak lu mungkin tumo. Le tumo. Tumo. Kon tumo orang, le tumo orang. Nah, memahami kan? Wakila bagahda. Wa fil Bukhari min hadisihi, dan sabit pada Bukhari dari hadisnya Abdullah bin Zaid Kiban riwayat Bukhari dari hadis Abdullah bin Zaid. Menyelikut kon hadis Bukhari mentang hadis Syaikhaini. Kan? Maknanya hadis Bukhari. Tamada wastan syaka wastan salasan bisalasi gharafat. Kumur-kumur ia Nabi dan istinsyak ia Nabi, menghirup air ia Nabi. Wastan sara, dan mendenguskan ia Nabi. Jadi setelah dihirup air dengan hidung, lalu istinsar. Jadi dihirup kemudian istinsar. Kumur-kumur gimana? Kumur-kumur ya dibuang lah, jangan ditelan. Cuman mbak istinsyak kan, kadang orang kan tidak, kalau dia menghirup air kan, kadang dia tidak keluarkan, padahal disunahkan istinsar. Bisalasi 3 kali dengan 3 gharafat, dengan 3 ciduk, dengan 3 tumbuk. Begitu. Wa qila jama'u bainahuma bi gharfatin. Dikata orang, tata cara gabung itu menggabungkan ia seorang antara keduanya, berkumur dan istinsyak, dengan ghurfatin, dengan satu tumo. Yang berkumur-kumur ia seorang dengannya satu ghurfah 3 kali, kemudian istinsyak ia seorang darinya satu ghurfah 3 kali. Kan? Jadi ngon satu ghurfah ya, ngon satu ghurfah satu tumo kan, bese untuk 3 kali kumur dan 3 kali istinsyak. Jadi ngonyo satu ghurfahan hana umadawanya berarti ya. Harusnya wati, ya, harus 2 tapak tangan, tidak cukup 1 tapak tangan. Kalau kita ikuti kata qil ini, kumur, kemudian dia istinsyak. Enggak? Begitu itu. Jadi tentang fasalnya memisah kumur-kumur dan istinsyak, nya hana muta dalil mina. Kan?
pakon memisahnya lebih utama daripada menggabung. Dalil memisah pun dalil. Kalau dalil menggabungkan galih. Dan hadis dari Abdullah bin Zaid, hadis Abdullah bin Zaid memisah pun dalil. Wa dalilul fasli bainahuma qiyasu ala ghairihima. Bermula dalil memisah antara keduanya kumur-kumur dan istinsyak. Itu kias. Rok dalil mendeng kadeh bahwa kuat menggabung daripada memisah. Karena menggabung itu dalilnya adalah riwayat Bukhari Muslim, dan ada satu lagi riwayat Bukhari. Memisah ini ternyata dalilnya adalah kias atas selain keduanya kumur-kumur dan istinsyak. Dan anggota-anggota wudhu yang lain itu tidak ada gabung-gabung, kan? Tetapi terpisah, kan? Tidak ada menggabung, maka menanjit kumur-kumur dan istinsyak. Fi annahu kias kiban kias pada sesungguhnya. Kias bak hukum kias bak hukum. Sungguhnya hal dan sya'an itu tidak pindah ia seorang kepada mensucikan udhuin, kepada mensucikan satu anggota, kecuali baru pindah kepada mensucikan satu anggota ba'dal firaghi mimma qablahu, setelah selesai daripada sebelumnya udhuin, sebelumnya satu anggota. Anggota-anggota yang lain kok akhirnya kalau belum selesai basuh mukanya itu, maka dia belum berpindah kepada basuh tangan. Misalnya dia mau isbah, dia mau kerjakan basuh muka 3 kali. Jadi tidak ada dikerjakan selang-seling, basuh muka kemudian tangan, lalu dia basuh muka kemudian tangan, basuh muka kemudian tangan, maka kayaknya. Kalau dia mau isbah dulu mukanya, sempurnakan dulu mukanya, sudah 3 kali baru dia basuh tangan. Maka harus dibak kumur-kumur dan istinsyak lagi nyancit. Kuna percakapan ini. Kuna wancana rapat deh. Rapat PKI. Ingat 17 Agustus. Enggak. Warawa dan upaji kongkias mentong nacit dalil hadis meriwayatkan oleh Abu Daud akan hadis. Sungguhnya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu fasala bainal madamadati wal istinsyak. Memisah ya Nabi antara kumur-kumur dan istinsyak. Nah riwayat, tapi lakin fihi rawin dhaif. Akan tapi sabit padanya hadis oleh periwayat yang lemah ia. Tapi dalam riwayat yang lain meriwayatkan oleh Ibnu Sakan dalam kitabnya Ibnu Sakan yang dinamakan ia kitab dengan sunanis sihah. Sunnah yang sahih. Sunnah yang sahih. Akan geriwayat leh Ibnu Sakan Sunani Sihahil Maksurah dinamakan dengan Sunani Sihahil Maksurah. Akan geriwayat akan sesungguhnya bermula Ali bin Abi Thalib dan Utsman itu tawadda'a salasan wa afradal madamadata minal istinsyak. Berwudu oleh beliau berdua 3 dan memisahkan oleh beliau berdua akan berkumur daripada istinsyak. Memisah menyendirikan oleh keduanya akan berkumur dari istinsyak, artinya sama dengan pasal memisah berkumur daripada enggak.
Kemudian dipertegas oleh keduanya, summa qala hakadza tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah berwudu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Ibnu Sakan. Jadi yang kibah. Jadi kalau lihat hadis, kan, ketika ta'arud, ketika terjadi kontradiksi dalil, kan, jadi ini kan apa namanya? Pilar kedua daripada usul fiqh. Usul fiqh itu kan yang pertama adalah adillatul fiqhil ijmaliyah, dalil fikih yang ijmali, kan? Kiban dalil fikih ijmali, amar itu artinya apa, nahi itu artinya apa, kan? Perbuatan Nabi yang kiban ejekuja, ijma'nya pemakna ijma'. Jadi itu adalah dalil-dalil fikih ijma', khas nyampe pengertian, cakupan jikiban. Kemudian bagian yang kedua, unsur kedua dari usul fikih, dalil-dalil fikih tafsili. Bagaimana beristidlal, kaifiyatul istidlal bi adillatil fikih tafsiliyah, tata cara, metodologi berdalilkan dengan dalil fikih tafsili. Dalil fikih tafsili yaitu hadis-hadis ataupun ayat-ayat Al-Qur'an ketika dia ta'arud, ketika dia kontradik. Ini kan sudah terjadi kontradiksi antara hadis Syaikhani dan hadis Bukhari yang isi riwayatnya adalah Rasul menggabungkan kumur-kumur dan istinsyak dengan riwayat Ibnu Sakan ini, dan nyanho dan riwayat Ibnu Sakan tentang perbuatan dari Sayyidina Ali dan Sayyidina yang kiban ketika ta'arud. Kalau lihat yang di sini periwayatnya, maka lebih kuat jamak, gabung daripada memisah. Jadi nyoki bancit buat daripada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, ini berarti hanya bayan jawas, berarti menjelaskan kebolehan. Jadi tidak bisa disalah karena ini salah, ini bukan salah, sudah betul itu hadisnya hadis sahih, kan? Cuman ini menjelaskan jawas, kebolehan. Begitu. Wa taslisul ghusli wal mashi, dan sunah-sunah wudu lam taslisul ghusli. Jadi ghusli itu bisa baca ghasli, bisa baca ghusli, bisa dengan dhammah ghain, bisa dengan fathah ghain. Cuman yang afsah adalah fathah ghain, ghasli. Ghasli. Yang afsah, bahasa yang lebih halus, lebih baku, ghasli. Kalau ghusli itu aja sih, cuman dia jadi lafaz mustarak, dan ada kala maknanya membasuh, ada kala maknanya air basuhan. Meniga kalikan membasuh dan mengusap. Yang disunahkan sih. Kenapa? Karena hadis Muslim dari Utsman, kiban hadis, sesungguhnya ia Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu, ia Nabi salasan 3. Kon makna je 6 kon. Nabi berwudu 3-3-nya berarti 6. Bukannya 6-an. 3 artinya karena a'dha'nya itu banyak, kan? Anggota wudu itu banyak, jadi 3 artinya per anggota itu 3 kali. Dan dasarnya juga karena hadis Abi Daud dari Utsman sih. Hadis, sungguhnya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tawadda, berwudu ya Nabi, lalu mengusap ya Nabi akan kepalanya Nabi 3 kali. Nabi berwudu, Nabi mengusap kepala 3 kali. Berkata oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab, pekenggaknya
hana pakai hayal. Berkata oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab menancit Ibni Salah. Apa kata Imam Nawawi lagi Ibni Salah ken menancit isnaduhu hasan, bermula sanadnya hadis itu hasan. Hadis Abi Daud tadi. Dan meriwayat oleh Bukhari akan sungguhnya ia Nabi SAW itu tawadda'a marrah wa tawadda'a marratain. Sungguhnya ia Nabi itu berwudu ia sekali dan berwudu ia dua kali. Kan? Jadi yang gimana? Yang berarti sekali dua kali nyanjut. Kan? Cuman yang afdal adalah 3 kan? Lego yang maksimal. Beliau kerjakan 1 dan 2 yang kibanyak bayan jawas. Bayan jawas juga. Kan? Cuman jawas 2 kalinya jawasnya ma'al karahan disertai kemakruhan. Kan? Begitu. Dan sabit pada hadis Abdullah bin Zaid yang lalu, dalam hadis Abdullah bin Zaid yang lalu, annahu ghassala wajahahu thalathan, sungguhnya ia Nabi itu membasuh ia Nabi akan wajahnya Nabi 3 kali, wa yadaihi marratain, dan 2 tangannya Nabi 2 kali. Lihat riwayat lagu. Lagi ada konsisten untuk 3 ya. Ada 3, ada 2, makanya kena pegang bahwa 3 itu bukan wajib. Wajib, tapi itu disunahkan. Kenapa? Karena ada juga riwayat Nabi sekali mengusap atau membasuh. Ada riwayat Nabi 2 kali mengusap atau membasuh. Nanti riwayat 3 kan? Berarti yang legonya gimana? Yang sunnah berarti ya. Bukan kepe ulang sampai 3 kali. Fa'aqbala yadaihi wa adbara marratan wahidatan, maka aqbala meletakkan di depan ia Nabi biadaihi dengan 2 tangannya Nabi. Dengan 2 tangan artinya meletakkan 2 tangan Nabi di depan. Depan apa ya? Tentu depan kepala. Wa adbara marrata wahidah, dan memundurkan ia Nabi marratan wahidah 1 kali. Jadi Nabi letakkan tangan pada mengusap kepala, Nabi letakkan tangan di depan kepala, lalu Nabi mundur. Adbara membelakangkan ia Nabi. Membelakangkan artinya beliau mundurkan ke belakang tangan itu ketika mengusap kepala. Begitu itu. Udah tanya mana aku? Tak apa lah. Ini nikmat sih. Pernah nanya? Tadi yang 1 ciduk tadi ciduk dengan tangan atau dengan palu-palu? Kalau di palu-palu banyak. Kasih yang tuh itu. Itu palu-palu, gayung. Kalau pakai gayung, raih rumah gayung. Kalau bahasa Manado palu-palu. Pakai gayung. Hanya binasa hidung tuh. Palu-palu wangango. Palu-palu wangango, wangalo. Kenapa?
Di rumah Kalatir. Apa? Enggak. Jadi pas saya karena gini wajib, bak buat ibadahan, setan itu dia sedang sibuk-sibuknya. Bahkan berwuduk saja itu orang sampai bisa ragu orang. Ini sudah 3 kali atau masih 2? 3 kali atau masih 2? Jadi karena setan waktu itu dia sibuk untuk menghilangkan konsentrasi orang. Lagi wudhu teringat lehoho. Wudhu teringat ke rinso kepada baygon lepupu teringat tengah wudhu kan. Jadi di perbuatan sederhana saja orang bisa lupa. Padahal ini kan cuma mengulang 3 kali, tapi orang bisa lupa orang ini sudah 3 atau baru 2. Bahkan orang sampai ragu, ada yang ragu pun sudah basuh tangan atau belum ketika dia basuh kaki. Jadi ini gimana solusi? Menyeragu, wa ya'khudhu syakku bil yaqin, dan mengambil ia seorang. Mengambil atau berpeganglah. Berpegang ia seorang, berpegang oleh orang yang ragu, ngompu berpegang dengan yakin. Daripada salas, daripada 3. Jadi dari 3 membasuh ataupun 3 mengusap, 3 kali mengusap, kalau dia ragu maka pegang yang yakin. Punya yakinan. Ragu ji, ini sudah 3 atau masih 2? Pegang yang yakin lah, punya yakinan. Yakin adalah adam ziyadah. Yakin itu adalah tidak lebih. Jadi kalau 3 dengan 2, yang katente 2. Sedangkan 3-nya kibat. Hanya meragukan, yang yakin adalah al-aslu adam. Asal itu adalah tidak. Tidak apa? Kalau ragu 2 dan 3 berarti asal adalah belum 3. Berarti 3-nya kiban. 3-nya maskuk, 3 itu diragukan. Jadi kiban, ambillah 2 berarti. Cok yang yakin daripada 3, yang toh yang yakin daripada 3-nya, lalu yutimuha, lalu menyempurnakan ia seorang akan ia 3. Cok ya yakin 3 atau 2, 3 atau 2, cok 2 berarti. Karena kalau dia ragu 2 atau 3, yang katente dalam 3 itu kan ada 2. Jadi yang sudah pasti itu yang pasti 2. Maka 2 itu yang 2-nya yakin. Olehnya gimana? 3 itu berarti diragukan. Begitu itu. Jadi cok ya yakin daripada fayutimuha, lalu menyempurnakan ia seorang akan ia 3. Waqila bil aksar, dikata orang berpegang dengan aksar, berpegang dengan yang terbanyak. Jadi kalau ragu 3 atau 2, pegang 3. Jangan pegang 2. Karena kalau dia pegang 2, seandainya itu sudah 3, bagaimana? Kalau dia pegang 2, sempurnakan sampai 3. Sempurnakan sampai 3. Kalau dia pegang 2, berarti basuh sekali lagi supaya sempurna. Kalau ternyata itu sudah 3, ketika dia sempurnakan basuh sekali lagi, berarti sudah 4 kali. Dia terjerumus dalam but makruh. Maka makruh lebih dari makruh lebih dari 3. Jadi kalau dia ambil yang seperti tadi itu, yang yakin, itu kan bisa saja lebih. Bisa saja dia ambil 2, bisa saja 3. Jadi kalau dia sempurnakan, maka kali yang terakhir itu jadi makum lebih. Maka pegang yang aksar, berpegang ia dengan yang lebih banyak, yang terbanyak, sehingga la yaqa fi ziyadati 'alaiha, tidak jatuh ia seorang pada melebihkan atasnya salas, atasnya
Jadi supaya dia tidak terjerumus, terjerembab, kan? Terpulang dalam jatuh dalam melebihkan atas wahya makruhatun, dan bermula ia ziyadah melebihkan atas 3 itu makruh. Itu makruh. Jadi jangan sampai dia melebihkan itu kan makruh. Tapi nanti akan dijawab nanti oleh yang pertama. Itu pun kalau dia ambil yang dia ambil lebih, ragu dia 2 atau 3, ambil yang lebih 3. Kalau ternyata kenyataannya adalah 2, bagaimana? Sehingga kalau dia ambil 3 kan tidak lagi dia basuh sekali lah. Kalau ternyata baru 2, kau sama cik, kau kabut makruh sih. Lebih dari 3 makruh, kurang dari 3 itu juga makruh, kau sama cik. Jadi nyokilah kahana solusi bakti. Supaya jangan jatuh pada but makruh, sama cik. Kalau dia ambil aksar, dia tidak akan jatuh pada melebihkan. Yang melebihkan itu makruh. Sama saja kalau dia ambil aksar, itu juga bisa jatuh bak makruh. Pun makruh mengurangi dari 3. Kok makruh sih? Wakilah dikata orang kok makruh pun lebih muharramah. Diharamkan ia ziyadah, diharamkan ia melebih. Dikata orang kon menanda, pusik khilaf aula dah. Kurang ke? Ngedengnya tengku senelok. Pak ampung senelok. Pak ada galak. Buat berbah. Simpang apa? Tengku. Oh, dia ha. Saya belah dia. Marilah bersama-sama getanya tatamu udahlah. Qauluhu wa hiya makruhatun, dan bermula ia ziyadah, ia melebihkan atas 3 itu makruh ia. Kiba makruh ingkanat simain mubahin. Jika ada ia melebihkan atas 3 itu pada air mubah, pada air umum. Kiban air umumnya fasum, fasilitas kiban fasilitas umum, bakrung atau bakpelah, fasilitas umum yang disediakan, baik disediakan oleh pemerintah atau tidak disediakan oleh pemerintah. Artinya bukan fasilitas air privat, bukan fasilitas pribadi. Jadinya makruhnya pada air umum, pada air mubah, fasilitas umum, atau memlukin pada air yang dimiliki. Dimiliki artinya milik pribadi. Jadi kalau dia mau basuh muka, kalau sampai 4 kali, kalau yang keempat itu dia niatkan untuk basuhan, dia yang keempat kali itu dia niatkan untuk wudu, nya makruh. Tapi kalau sudah basuh 3 kali, kemudian dia basuh sekali lagi karena masih panas, karena cuaca panas, sehingga dia basuh sampai 10 kali dia basuh muka. Cuman yang keempat sampai ke-10 itu dia niat untuk tabarruk saja, untuk kesejuk, hana pre-pre, tidak apra. Tapi kalau dia niatkan itu sebagai wudu, karena mungkin dia baru pulang dari haji, jadi beda. Lun adalah Pak Haji. Jadi ketika orang basuh muka 3 kali, maka lun harus beda. Lun basuh muka 10 kali. Jadi temaya maghrib 10 rakaat. Karena Pak Haji. Pak Haji Oon. Enggak.
Jadi kalau pada milik pribadi itu bukan masalah, oh ini kan milik pribadi, kenapa makruh basuh muka 4 kali? Bukan masalah, itu adalah milik pribadi. Masalahnya itu melebihkan daripada yang dibatasi oleh syarat batasi 3. Dia lebihkan, ya makruh lah. Bukan masalah itu adalah fasilitas umum atau fasilitas pribadi. Masalahnya itu melebihkan dari yang ditentukan. Wa yahrumu fil ma'il musabbal, dan haram ia ziyadah, haram ia melebihkan pada air yang diwakafkan, pada air wakaf, walaupun wakafnya ini litahara, walaupun wakaf untuk walaupun wakaf untuk bersuci. Jadi kalau airnya air wakaf, kemudian pada berwudu itu dia lebihkan dari 3, nyan haram. Karena yang lebih dari 3, apalagi ini kan wakaf, yang lebih dari 3 itu bukan lagi yang konle bersuci, sedangkan ini wakaf untuk bersuci. Kalau lebih itu mah daripada 3, yang gimana, yang ke hari mah. Wa alaihi yuhmalul wajhu, dan atasnya air yang diwakaf dipetanggung, diarahkan akan pandangan yang diisyarat kepadanya pandangan, ngumpul diisyarat dengan perkataannya syarih, perkataannya pensyarah. So pensyarah di luar ya? So pensyarah Jalal Mahal, ngon perkataannya syarih, bukan syarih, wakila muharramah, dikata orang. Jadi mau dikentil, kalau dikatakan kil maka itu apa? Wajah daif atau qaul daif? Wajah daif. Berarti tilanya adalah wajhudnya pandangan yang diisyarat kepadanya wajah, dengan katanya syarih, bukan syarih, wakila muharramah, dikata orang diharamkan ia ziyadah, ia melebihkan atas lebih hatuhlenya haram. Jadi nyan wajah yang pandangan yang mengatakan bahwa haram melebihkan atas 3 itu itu dalam konteks, dalam kerangka dalam konteks air yang dalam konteks air wakaf air wakaf hana ke harum pun lebih daripada lea, tapi nakil pegah harum, nakil pegah harum. Padahal 3 itu kan sunnah, jadi harusnya lebih dari 3 itu hana terubah tingkat harum, tapi kenkil harum. Jadi orang tahu pahami bahwanya harum, padahalnya adalah bu sunnah, harusnya lebih darinya. Sahana-hana aja takkan khilaf aula, lebih dari 3 itu kurang ge. Tapi teruk tingkat harumnya yang kakon. Jadi yang kibana naciqil yang mengatakan bahwa lebihnya harum. Yang kibana yang payah hamalan. Oh hamal berarti airnya itu air wakaf, berarti airnya itu air karena hana tahamal kenan hana mungkin. Mungkin menyalahi sunnahnya harum. Hana mungkin menyalahi sunnahnya harum. Menyalahi sunnahnya menyokong khilaf aula, kurang get, menyalahi yang aula, menyalahi yang utama. Kalau bukan khilaf aula dia menjadi makruh. Pegah harumnya hana mungkin. Maka payah hamal. Hamal yaitu hamal kepada musabbal, air wakaf. Fakonjet harum li'annaha bid'atun qabihatun, karena sungguhnya ia melebihkan itu bid'ah yang tercela, yang buruk. Ia bid'ah hasanah, bid'ah qabihnya, bid'ah qabihat. Dan bermula perkataan mereka alim ulama,
Kata alim ulama, bermula meninggalkan but sunat. Meninggalkan but sunat itu lebih aula, lebih utama daripada jatuh lambut bid'ah. Kan? Jadi harus kabutoi lagi kenkil peganglah yang kan, karena 3 itu sunnah, 3 itu kan. Jadi lebih utama tinggalkan sunnah daripada jatuh dalam bid'ah qabihah, daripada jatuh pada bid'ah. Bermula haba ulamanya jokon alasan untuk kenapa dia haram kan, itu mahmulun. Haba ulamanya kon alasan untuk kenapa kata qil bahwa lebih dari 3 itu haram. Tapi nyo kiban mahmul ala bid'atin mutayaqqana, dipetanggung ia perkataan atau petanggung atau bid'ah yang diyakini ia bid'ah. Sedangkan ini kan masih diragukan kan, lebihkah atau tidak. Jadi nyo haba tarku sunnatin aula minal wuqu' fi bid'atin kan, yang kibanan kalau dipastikan diyakini bahwa nyan bid'ah. Nah, sedangkannya kok hana, jadi hanapa habanyo untuk mengharamkan lebih daripada 3. Contoh meninggalkan but sunat, tarku sunnah, contoh meninggalkan but sunat, contoh seperti basuhan kedua ataupun basuhan ketiga dari ma yang tadi disebut ya. Puma yang tadi disebut yaitu apakah air mubah, air mamluk, ataukah air musabbal. Kan? Jadi lebih tinggal mentang kan, basuh kedua ataupun basuhan yang ketiga kan, daripada ini karena diragukan nanti bisa jadi ini adalah basuhan yang keempat. Tinggal mentang kan. Tapi nyo hana cocok habanyo untuk mengharamkan, melebihkan atas karena habanyo bid'ah di sini adalah bid'ah yang diyakini pasti bid'ah, sedangkannya ceritanya kok ragu. Kada qaluhu, beginilah berkata oleh mereka alim ulama akan ia ini. Nah, bahwanya haram segala macam, alasan bid'ah lah ataupun musabbal lah. Jadi kan, yang kuat kibansit wal wajhu, bermula pandangan yang benar, pandangan yang kuat. Nah, tetap lagi di hati asyak ya'khudhu bil yakin, orang ragu berpegang dengan yakin. Kiban yakin dari 3 kibanan. 3 atau 2, lam 3 kona 2. Jadi yang yakinnya 2, sedangkan lebih dari 2 itu masyukuk, diragukan. Jadi pegah harim lah segala macam. Kon lagi nyanyi. Pandangan yang benar itu bahwa dikatakan anna bara'ata zimmati bil khurud min ahdati syari aula bil murafah. Itu bahwa dikatakan sesungguhnya bermula membebaskan tanggungan. Membebaskan tanggungan dengan keluar daripada pertanggungjawaban kepada syari. Pebebas tanggungan, pegleh tanggungan. Kiban cara pebebas tanggungan dengan keluar daripada pertanggungjawaban kepada syari. Itu lebih utama ia bara'ah dhimmah. Lebih utama ia bara'ah dhimmah dengan perhatian. Kan? Jadi lebih utama diperhatikan bara'ah dhimmah, membebaskan tanggungan dari pertanggungjawaban. Kiban pertanggungjawaban? Sunnahnya kan pertanggungjawaban, cik. Kan? Jadi 3 atau 2. Nanti kalau dia ambil 2, makong kahante. Kalau dia ambil 3, nanti kalau seandainya wakilnya kenyataannya adalah 2, nya kok hanaglah alam dhimmah. Hanaglah zimmah. Zimmah apa? Zimmah daripada but sunat. Makongkah hanaglah alam zimmah? Makanya becok le, tapi cok
untuk 2 lebih diutamakannya, lebih utama untuk mendapat mura'ah, perhatian. Kama fi shalah lagi buat temayang, kalau buat temayang menyeragunya ke rakaat kedua atau ke rakaat kele, maka becok le, tapi ambil 2. Walaupun faktanya itu adalah rakaat ketiga, sehingga sholatnya bukan lagi 4 rakaat tapi jadi 5 rakaat. 5 rakaat bara'ah zimmah ya, itu lebih utama diperhatikan. Karena kalau dia ambil 2, kalau dia ambil 3, kalau seandainya itu baru rakaat kedua gimana? Akhirnya temayang lu pada rakaat. Jadinya kan cuma 3 rakaat. Jadinya kan cuma 3 rakaat. Get lebih daripada kurang. Yang penting bara'ah zimmah aja. Lagi kenduri mauludnya. Maka hana mungkin tanya kenduri tapi jamego. Kita undang orang, kemudian kita masak pas-pasan. Orang lebih bagus masak lebih daripada kurang. Kalau basi nanti bagaimana? Mubazir itu saudara setan. Nyan haba urung bungo. Mana ada pula cerita menjamu tamu itu jadi saudara setan. Kalau kita jamu Wahabi, iya jadi saudara setan. Jam tamu sampai habis itu kita masak pas-pasan, rupanya kurang. Mau enggak pengeh jame ya? Lebih bagus lebih daripada ku. Tapi kalau lebih nanti basi akhirnya dibuang yang gimana? Saudara setanan itu mubazir, itu infak pada infakul mal fil maksiati itu adalah mubazir. Tahu lagi tak pujame Wahabi ke pujame Wahabi ya. Ya pega Allah najaro nyan mubazir. Jadi menyonaja Wahabi nguan. Monyo jigrah pelemah na ikran ina. Konje lunduk mengkopi na hadit. Mubazir. Ji ikran. Ja kena kembung jak pegayah Nabi lam rakam. Mak Nabi jak dakwah aja wadanya mak Nabi dan ya Nabi dalam neraka tangkura. Hampir pegayah Nabi. Cik ya haji dah pegah lagi. Ya ka lam neraka sih. Ya ka kom bid'ah sih. Maju moh ya ka bukan masa Nabi. Mako hana sih. Berarti jumuh ya haji bid'ah. Oke. Kullu bidatin dolalah. Kullu bidatin dolalah. Jadi kuluan berarti mandu. Ka betul kullu bidatin. Kau cuba payah tak penjelahan kullu bidatin dolalah kan. Bid'ah yang tau yang dolalah. Awajan hana terima. Jana hana bagi-bagi na Nabi. Monya hana bagi-bagi ente yang kiban surah wa khalaqana minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami ciptakan dari air segala yang hidup. Nyan iblis malu hidup makhluk mati, benda mati, malu hidup. Berarti iblis tercipta dari iblis tercipta dari dari air. Wa khalaqana minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami ciptakan dari air segala yang hidup. Mandum yang hidupnya dari air. Berarti iblis malu hidup benda mati? Malu hidup dari air. Malaikat malu hidup benda mati? Malu hidup. Berarti dari maka mau diatur gari juga gini. Maka ji perle usul fik kan ya. Perle tak bermadhab juga gini. Begitu itu. Nah, memahaminya? Benar ada demikianlah buat katanya bahwa yang Allahu a'lam bissawab.